Hai semuanya, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Qonitah NIM 038, Ratu Ayu Putri NIM 046, dan Mariatul Kiptiah NIM 058. Urgensi kebijakan pemindahan ibu kota negara secara politik. Masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan? Belakangan ini, di tengah politik tanah air yang tengah mendidih alias panas dengan maraknya persoalan tentang penghitungan dan penantian hasil suara pemilu presiden atau wakil presiden dan calon legislatif, muncul keinginan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Pertimbangan politik dan sosioekonomi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia. Perlu dengan sangat seksama membahas wacana pemindahan ibu kota negara ini. Setelah pilihan tersebut ditetapkan, akan diperlukan pula suatu perencanaan yang komprehensif agar implementasi pilihan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan Menteri PPN atau Bappenas Bambang Brojonegoro mengumumkan rencana relokasi ibu kota negara. Kemana ibu kota negara akan pindah? Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, ibu kota direncanakan akan dipindahkan ke Provinsi Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Apa urgensi dari pemindahan ibu kota negara? Urgensi dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur termasuk kelangkaan air bersih, serta ada bencana alam dan ancaman geopolitik. Menurut Surya Chandra, pengembangan kawasan penyangga ibu kota baru dinilai penting karena harapan kawasan di sekitar IKN bisa dikembangkan secara merata. Contoh nyata pentingnya mengembangkan daerah penyangga IKN adalah kota Samarinda. Surya Chandra mengatakan investasi di beberapa kawasan penyangga yang berdekatan dengan IKN sudah mulai meningkat sejak Kalimantan Timur ditetapkan sebagai IKN. Namun, investasi perlu diselaraskan dengan penataan ruang. Menurut Chandra, perubahan butuh strategi untuk mempersiapkannya secara matang, bersih, dan akurat. Kita juga perlu pemahaman mendalam dari manajer lokal dan timnya, sekaligus menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan. Mengapa memilih Kalimantan Timur? Sebab lingkungan Kalimantan Timur dianggap masih baik atau cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur terasa kian nyata. Hal tersebut didukung dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan hingga kini. Bappenas juga menyampaikan implementasi pemindahan ibu kota butuh waktu 5-10 tahun. Perencanaan tersebut juga harus dibarengi dengan strategi pembangunan di luar Jawa yang matang. Patut digarisbawahi juga soal penyiapan aspek hukum dan pendanaannya. Dalam dialog Ibu Kota Negara ke-7, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengumpulkan masukan publik tentang masalah sosial budaya dan sosial ekonomi. Pada 25 Februari, Ibu Kota Negara direlokasi dengan tema Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya di Aula Purnomo Prawiro. Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak signifikan terhadap struktur sosial, cara hidup, serta karakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dalam konferensi pers di Istana Negara. Ketimpangan dalam berbagai dimensi muncul dari kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terpusat di Pulau Jawa karena Pulau Jawa adalah rumah bagi lebih dari 57,4% penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pembangunan dari kemajuan terkonsentrasi di Jawa, sedangkan di lokasi lain tertinggal, yang mengakibatkan stagnasi ekonomi yang tidak dapat dibalikkan. Menjadi pertimbangan relevansi pemindahan IKN dari daerah khusus ibu kota DKI Jakarta.
Keputusan pemindahan ibu kota ke Indonesia Timur diproyeksikan untuk menghilangkan ketimpangan dan mendorong pembangunan jangka panjang di Indonesia, serta membangun ibu kota baru yang mencerminkan identitas negara. Lokasi-lokasi kunci yang teridentifikasi sebagai IKN baru berada di sebagian 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berpenduduk 160,9 ribu jiwa dan Kutai Kertanegara yang berpenduduk 786,1 ribu jiwa. Pengalihan IKN ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga penduduk lokal tidak terpinggirkan oleh pendatang. Terdapat 5 visi yang nantinya diterapkan pada ibu kota baru, yaitu sebagai kota yang smart, green, beautiful, sustainable, modern, serta berstandar internasional. Selain itu, tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif, serta sebagai pemacu pemerataan bidang ekonomi di wilayah timur.